Selamat malam. Dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansah memasuki babak baru. Kuasa hukum Febri Ardiansah mengajukan pra-peradilan terkait upaya paksa dari penyidik Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dan penahanan, serta penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Apakah pra-peradilan akan menjadi akhir dari perjalanan perkara hukum ex-Jampitsus? Kasus ex-Jampitsus harus jalan terus. Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas topik malam ini sudah hadir di studio Kompas TV kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansah, Mas Firman Wijaya. Selamat malam, Mas Firman. Ada juga Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwandi. Prof, selamat malam, Prof. Lalu ada juga advokat senior sekaligus juga pegiat anti korupsi, Bang Saur Siagian. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Mas Firman. Mas Firman, ya, tanggal 5 kemarin Anda sendiri langsung yang mewakili tim kuasa hukum mendaftarkan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ada dua hal tadi saya sudah sampaikan di depan. Sebetulnya bagi Anda apa sih substansinya sehingga harus mengajukan pra-peradilan? Apakah ini sudah ada dalam desain awal bahwa ini harus diakhiri, perkaranya tidak berlanjut, atau memang ada hal-hal yang ingin secara substansi ingin Anda sampaikan kepada publik kaitannya dengan pra-peradilan? Ya, Mas Yogi. Jadi sebenarnya ada beberapa batu uji ya, yang kita melihat ini menjadi bagian dari problem yang cukup fundamental, terutama dengan spirit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memang tetap meneguhkan unsur hak asasi manusia dan aspek fairness. Ya, fairness proses terutama. Nah, batu uji itu pertama kaitannya memang dengan pengujian keabsahan penyidikan itu sendiri. Kemudian penyidikan keabsahan menyangkut penetapan status Pak Febri sebagai tersangka. Kemudian juga pengujian keabsahan menyangkut upaya paksanya. Dan yang terakhir adalah pengujian kewenangan dalam konteks ada duplikasi. Ya, otoritas yang bertemu menyangkut satu objek perkara. Contoh, misalnya penetapan tersangka oleh dua lembaga, Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung. Ya. Nah, saya sering memahami ini sebagai apakah ini duplikasi ataukah ini tipu. Rasa-rasanya ini tetap menjadi persoalan yang serius karena ada prinsip di dalam double jeopardy itu, sekalipun itu prinsipnya bagi dunia peradilan, tapi kan sejak awal ya, prinsip ini tidak boleh dilakukan. Hampir sama dalam prinsip perdata itu, seseorang tidak boleh disangka kedua kali. Apalagi disangka oleh dua institusi yang berbeda, ya, tapi menyangkut persoalan yang sama. Meskipun di tengahnya ada proses menyerahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, konteks nomenklatur penyerahan pelimpahan itu yang juga menjadi bagian karena kami tidak membaca beberapa aturan-aturan di dalam Kitab Undang Hukum Acara yang baru itu, tidak dikenal istilah itu. Dan proses itu kami mencermati malah bagian dari misjudgment by official yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam perkembangan hukum pidana modern, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Kedua, ada prinsip yang menegaskan bahwa asas favorit itu, asas yang paling menguntungkan. Jadi tidak boleh melakukan semacam pemborongan pasal tanpa melihat mana yang paling menguntungkan. Ini sebenarnya bagian dari perspektif KUHAP yang baru ini, ya, yang justru menjadi bagian yang penting di dalam fairness proses. Karena bagaimanapun peta kasus ini harus jelas rute-rutenya. Nah, kami melihat sebenarnya ada problem yang terkaitan dengan rute hukumnya, ya, termasuk tadi. Nah, kemudian juga ada pengenaan status atau penggunaan administrasi, karena administrasi peradilannya. Karena sistem peradilan itu kan ada dua, ada CJS namanya Criminal Justice System, ya, ada CJA Criminal Justice Administration. Jadi administrasi peradilan dan sistem peradilan itu memang bagian dari dui proses. Dan Mas Firman, ini kalau kita ingatkan ketika mau ditahan kan ex-Jampitsus mengatakan bahwa saya dikriminalisasi. Jadi pra-peradilan ini salah satu
bentuk kelanjutan dari pernyataan ex-Jampitsus ya. Itu satu hal yang memang secara ekspresif itu disampaikan karena bagaimanapun isu sentralnya ada di sana. Oke. Saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, kalau Anda melihat dalam konteks Ketua Komjak ya, ini kan ada dua sisi. Satu kaitannya dengan ex-Jampitsus yang sudah diganti. Nah, satu lagi dari konteksnya penyidik karena pra peradilan adalah hak normatif bagi siapapun tersangka dengan probability 50-50 ditolak maupun dikabulkan. Anda melihat ini seperti apa? Apakah kejaksaan harus bersiap dari perspektif penyidik atau memang Anda melihat bahwa ini ex-Jampitsus Pak Febri juga siap bertempur untuk membuktikan bahwa prosedur di awal yang dikerjakan oleh Polri dan kejaksaan itu salah? Ada dua hal. Pertama adalah satu, dalam penanganan kasus korupsi, baik itu Kejaksaan Agung maupun kejaksaan di daerah-daerah, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, fenomena perjuangan tersangka dan yang lainnya itu melalui pra peradilan ini bukan pertama kali. Jadi sudah sering kejaksaan itu di challenge melalui pra peradilan. Itu pertama, sehingga menurut saya ya hal yang wajar saja bahwa ini diatur di KUHP, terus kemudian hak dari tersangka untuk men-challenge melalui pra peradilan, ya silahkan saja, kan wajar. Dan nanti kan proses pembuktiannya, proses nanti putusannya bisa apa tidak, berhasil apa tidak, kan nanti pengadilan. Satu itu. Nah yang kedua, pra peradilan itu kan men-challenge aspek formilnya. Ya, jadi aspek formilnya yang diatur di pasal 158 itu kan aspek formil. Nah, nanti kan yang gugur kan aspek formilnya. Tinggal kan aspek formil itu apakah kaitannya dengan penetapan tersangka atau kaitannya dengan upaya paksa yang lain seperti barang bukti dan seterusnya. Nah, kalau memang barang bukti, ya nanti konsekuensinya ketika nanti pelimpahan pokok perkara, barang bukti dinyatakan tidak sah, nanti tidak bisa jadi alat bukti. Tapi kalau penetapan tersangka, kalau misalnya penetapan tersangka gugur misalnya, bisa kemudian nanti keluar sprindik baru. Jadi menurut saya ini hal yang wajar saja bahwa kemudian pengacara dan dalam konteks Komjak mungkin saja kalau mendorong kejaksaan untuk mengeluarkan sprindik baru seandainya misalnya dikabulkan. Satu, kita sejak awal sudah mengingatkan untuk memperhatikan aspek-aspek formil, termasuk yang dipersoalkan dari Pak Firman misalnya soal sprindik, 2 sprindik ya. Kalau menggunakan sprindik dari Kortas Tipikor pasti akan bermasalah karena Pak Febri belum pernah diperiksa sebagai saksi sehingga penetapan tersangka sangat memungkinkan bisa gugur. Makanya kemudian kan keluar sprindik baru. Dan sprindik dari kejaksaan inilah yang kemudian menutup peluang. Dan itu pun masih dipersoalkan kan? Ya tidak ada masalah, itu persoalkan juga nggak masalah karena memang dalam konteks penanganan kasus tipikor ya apalagi itu kan tidak harus kemudian menunggu konstruksi hukum itu selesai untuk menetapkan seseorang itu tersangka. Bahkan di pasal 90 itu disebutkan ketika 2 alat bukti sudah cukup bisa kemudian menetapkan seseorang itu tersangka. Nah, perkara kemudian batu uji yang disebut oleh Pak Firman tadi saya juga sampaikan, tolong juga dipersiapkan meskipun ini hal yang wajar dan teman-teman di tim 9 sepertinya juga sudah menyiapkan. Jadi ya 2 kemungkinan. Pertama tetap nanti fights dengan challenge itu, ya berharapnya mereka juga bisa menang kan. Mereka menang, tapi kalau misalnya gagal mereka pun kita dorong untuk kemudian yang ada sprindik yang baru. Saya ke Bang Saur. Kan tadi saya sampaikan bahwa ini hak normatif tersangka lah mengajukan. Tetapi ada satu hal di kasus ini. Apakah gini, harapan publik kan tentu akan ada proses di pengadilan secara terbuka. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan sampai akhirnya di ujung adalah keputusan majelis hakim. Anda melihat proses pra peradilan ini yang diajukan, yang sudah diajukan dan akan dijadwalkan tanggal 18 dan 19 Agustus untuk sidang. Seperti apa khususnya di kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Kita beruntung ya, Ketua Komjak sudah tadi mengkonfirmasi kepada kita secara normatif. Andaikan pun katakanlah prapitnya kemudian dikabulkan, tapi kan didorong keluar sprindik baru. Substansi materi dugaan yang ditetapkan kepada saudara Febri Ardiansyah. Nah, menarik juga tadi Mas Yogi mengatakan ketika dia mengatakan dikriminalisasi, malah menurut saya dia mengkriminalisasi penyidik kejaksaan. Apa tuh? Kenapa? Coba bayangkan ketika normatif penahanan itu ada standar normatif yang selalu kita lihat harus diborgol, dan berrompi, harus berrompi, tetapi dibilang dia dikriminalisasi. Itu yang dari awal memang ini ada keguncangan ketika katakanlah kasus ini
bahasanya apalah diberikan ke kejaksaan, terjadi memang guncangan yang sangat luar biasa. Bahkan kita mendengar di beberapa media misalnya ada terjadi di balik layar sehingga kemudian ini kasus diserahkan ke kejaksaan, padahal awal penyidikannya itu adalah di Polda Metro dan juga Kortas Mabes Polri yang kalau nggak saya dengar juga teman-teman kuasa hukum juga akan melakukan perapi. Tapi saya pikir juga bagus supaya juga jangan ada ditutupi. Namun menurut saya ini pertaruhan yang sangat luar biasa. Saya tadi berpikir begini. Peristiwa ditetapkannya Saudara Firly Bahuri sebagai tersangka ini menurut saya tadinya puncak keguncangan rusaknya peradilan. Firly Bahuri Ketua KPK waktu Ketua KPK. Ternyata ada lagi Jan Pitsus sebagai penanggung jawab pertama yang sampai fakta pembicaraan kita ini kan ada dugaan katakanlah bukti yang dirilis oleh penyidik ditemukan 74 kilogram emas. Saya lihat simboliknya itu bukan 74 kilogramnya. Kalau dulu the founding fathers membuat emas itu bahwa kita ada harapan negara kita itu bahwa negara ya layaklah sebagai negara yang baru merdeka. Tiba-tiba itu harus katakanlah dikudeta, diganti, diduga menjadi korupsi dan uang sekian triliun. Dan Mas Yogi juga harus kita konfirmasi. Ini soal kebutuhan kita penegak hukum. Saya selalu bilang yang ditetapkan tersangka ada 3 orang, tapi salah satu juga yang kemudian juga pasang badan menurut saya adalah Don Rito. Itulah sebagai seorang advokat. Maksud saya begini, ketika mungkin telinga orang nggak melihat kita atau orang nggak ada mendengar, seperti kita tersenyum melihat katakanlah drama atau peristiwa hukum kepada Firly Ardiansyah. Jangan-jangan juga teman-teman advokat juga sebenarnya gerbang pertama yang juga kerusakan ini kenapa terjadi. Saya advokat dalam konteks sebagai penegak hukum ya. Ya jadi itu. Jadi menurut saya nggak ada dikhawatirkan. Kita apresiasi teman-teman di kuasa hukum. Namun secara normatif dan itu sudah diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Ketepatan yang menguji itu adalah pernah menang di Prapit. Kok ditetapkan lagi tersangka dibawa diuji di ke mahkamah. Ternyata mahkamah mengatakan dengan menangnya di Prapit soal prosedur formil itu tidak dengan sendirinya substansinya kemudian hilang.